Sayyidina wa maulana Muhammadinil Muhtar wa alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah disampaikan terima kasih. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan Pementasan Drama Lokasya kepada Saudara Eliti Rohmawati. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman semua dan para undangan, Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan hadir pada malam acara hari ini. Saya selaku perwakilan dari tim Teater Lokasya mengucapkan terima kasih kepada Pak Khairul yang sudah membimbing kami pada mata kuliah sastra pertunjukan ini. Terima kasih kepada pihak sponsor dan seluruh tim Teater Lokasya yang sudah berkontribusi dalam acara malam hari ini. Kami berharap pertunjukan yang kami sajikan bisa memberikan pelajaran dan manfaat pada teman-teman semua. Sekian dari saya selaku perwakilan dari tim Teater Lokasya apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh dosen pembimbing kegiatan pementasan drama Lokahasya kepada Bapak Khairul Mutakin SSMHUM. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kaprodi, Ibu Frida Siswiyanti, yang kami hormati Bapak Dr. Ahmad Tabrani. Beliau adalah Bapak saya, Bapak kita semua, Begawan Sastranya FKIP Unisma. Yang kami hormati di sini ada juga ini luar biasa, sosok luar biasa. Saya tadi berbincang dengan Bapak Tabrani. Ini ada Bapak Dayat. Nah, ini saya sangat senang ketika ada Pak Dayat yang selalu menemani adik-adik, yaitu ketika pementasan drama atau teater, beliau selalu bersedia menemani. Yang kami hormati juga kakak-kakak senior dari teater Bangkit ya, yang hadir pada malam ini. Hari ini ada Mas Jujun, Mas Sudrajat, dan juga ada banyak ya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati tentunya adalah ini ya, mahasiswa angkatan berapa ini ya? Angkatan 2002 dan 2023 yang saat ini, malam hari ini akan mementaskan sebuah drama yang luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka.
Baik, dan juga tentunya adik-adik mahasiswa yang lain yang menyempatkan datang pada malam hari ini yang tentunya dalam keadaan bahagia. Baik, adik-adik semuanya, kalau kita ketahui pentas drama atau pentas teater yang dilaksanakan malam hari ini tidak hanya output mata kuliah saja, tapi ini adalah perayaan dalam proses kreatif kita, dan juga ini adalah tempat untuk memaparkan kemanusiaan kita. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa di pementasan ini diharapkan ada nilai-nilai yang bisa kalian terima, nilai-nilai yang bisa kalian dapatkan. Tentunya nilai-nilai itu pastinya akan ada di pementasan ini. Adik-adik mahasiswa baik yang dari pendidikan bahasa sastra dan sastra Indonesia maupun dari prodi yang lain, kalau kita ketahui rasanya akan tidak lengkap atau bahkan kita akan malu kalau kita labelnya adalah mahasiswa sastra tapi tidak bisa menikmati perayaan seperti ini, tidak bisa menampilkan kreativitas seperti ini. Nah, kalau kita ketahui W.S. Renda itu pernah berkata bahwa sastra itu bukan barang yang mewah, tapi sastra adalah kebutuhan pokok. Nah, maka dari itu kita yang mahasiswa PBSI jangan sampai jauh dari sastra, jangan sampai kalian melupakan sastra. Nah, itu yang terpenting. Maka dari itu saya tadi berbincang dengan Pak Tabrani bahwa saya sangat bersedih ketika ada kesempatan mengampu mata kuliah dan pada semester itu, pada saat itu tidak ada pementasan drama seperti ini. Jujur, saya sangat bersedih. Pak Tabrani juga. Maka dari itu saya, Pak Tabrani, Bu Frida selalu berusaha setiap semester itu ada pementasan sastra. Hal itu tadi seperti yang saya katakan sebagai perayaan kreativitas kita dan sebagai ajang untuk menunjukkan kemanusiaan kita. Nah, itu ya adik-adik mahasiswa dan juga undangan yang kami hormati. Selanjutnya, saya tentu berterima kasih kepada mahasiswa yang sudah menyiapkan kegiatan atau pementasan seperti ini. Saya masih ingat minggu lalu Pak Tabrani pernah mengatakan bahwa di kelas A itu banyak sekali problematik dalam menyiapkan pementasan yang telah dilakukan. Begitu juga di kelas B. Kelas B ini seperti yang saya sampaikan ke Pak Tabrani tadi, yaitu jumlah mahasiswanya 20. Sehingga mau saya utak-atik bagaimana ini dengan 20 mahasiswa, belum ada di dalamnya itu problematikanya banyak sekali. Banyak mahasiswa yang sudah bekerja. Nah, maka dari itu ketika ada latihan siang atau sore itu rata-rata kerja Pak. Maka dari itu saya jujur di rumah itu bingung sekali ini bagaimana kalau nanti ketika hari H mereka gagal untuk mementaskan itu. Tapi saya tidak tunjukkan ke mahasiswa, saya selalu bercerita itu biasa. Semester lalu juga gitu, tapi akhirnya bisa mewujudkan pementasan yang luar biasa. Jadi mohon beri tepuk tangan untuk mahasiswa yang baik, adik-adik mahasiswa dan juga tentunya Bapak Ibu dosen, undangan yang saya hormati. Seperti yang disampaikan oleh Khairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Jadi intinya adik-adik mahasiswa, intinya Bapak Ibu dosen dan yang lainnya, bahwa dengan sastra ini kita akan bisa hidup 1000 tahun lagi. Maksudnya bagaimana? Bukan kita yang hidup 1000 tahun lagi, tapi karya-karya kita yang akan kekal selamanya. Maka dari itu akan rugi kita yang mengaku mahasiswa sastra, kita yang mengaku bergelut di sastra, tapi tidak ada karya yang akan ditinggalkan untuk generasi setelahnya, untuk orang-orang atau pembaca penikmat yang setelahnya.
Maka dari itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Intinya ada dua hal, yaitu saya sebagai pengampu mohon maaf sebesar-besarnya kepada mahasiswa yang telah menyiapkan hari ini ya, karena sering saya marahi juga pasti ya. Seperti Pak Tabrani pernah mengatakan kemarin ke kelas A sampai wis gak usah acara wis kalau gitu. Saya sendiri juga sempat gitu. Wah, ini bagaimana kalian gak mau ada acara ini berarti. Nah, itu adalah wujud motivasi kita ya sebagai seorang dosen agar kalian bisa menggerakkan teman-temannya atau bisa menghadapi diri kalian sendiri, sehingga acara yang kita dambakan, yang kita inginkan bisa terwujud dengan baik. Baik itu ya. Dan yang kedua yaitu pasti ucapan terima kasih. Terima kasih sebesar-besarnya. Tadi Pak Tabrani menyampaikan kepada saya, di Unisma ini kita harus berterima kasih. Kenapa berterima kasih? Kegiatan teater, drama seperti ini di kampus kita ini selalu ada. Nah, maka dari itu saya sebagai pecinta ya, saya bukan ini ya, saya akui saya adalah pecinta sastra. Maka dari itu sangat berterima kasih kepada dosen, mahasiswa atau yang lainnya yang masih mau uri-uri sastra, sehingga di Unisma ini masih bisa kita nikmati pementasan seperti ini. Itu Bapak Ibu, dosen, teman-teman mahasiswa dan juga undangan yang saya hormati. Untuk satu lagi kata terakhir adalah ini ya, PBSI darah dan rumahku. Itu harus tertanam ya. Karena kecintaan kita kepada PBSI akan membawa kita akan mengingat PBSI selamanya. Entah itu ketika kita sudah tua, sudah yang lain, seperti yang dikatakan oleh Pak Tabrani tadi, PBSI itu pernah satu angkatan itu hanya berisi 4 mahasiswa, tapi luar biasanya mahasiswanya jadi orang yang hebat-hebat. Dengan 4 mahasiswa itu, salah satunya ada yang jadi dekan di Universitas Negeri di Madura. Nah, itu hebatnya. Baik itu, mohon maaf semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Dan sambutan yang terakhir sekaligus pembuka acara pada malam hari ini akan disampaikan oleh Kepala Prodi PBSI Unisma. Kepada Ibu Frida Siswianti, SPD MPD, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Tabrani MPD, dosen senior program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, sekaligus kalau saya katakan di sini dikatakan apa? Tadi Pak Khairul menyebut begawan sastra kita, gitu, yang selalu membersamai teman-teman dalam kegiatan pementasan drama. Kemudian ada Bapak Khairul Mutakin SSM Hum, pengampu mata kuliah pentas pertunjukan ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Dayat, terima kasih sudah membersamai teman-teman semua yang ada di sini, serta para mahasiswa yang berbahagia. Gitu. Saya berharap semuanya bahagia pada malam ini, baik yang menonton maupun yang akan melaksanakan pementasan. Meskipun saya tahu yang di belakang panggung ini pasti deg-degan ya. Sudah melakukan sebuah proses yang panjang dan malam ini menjadi sebuah pembuktian terkait dengan latihan-latihan yang sudah dilakukan. Akan ditampilkan pentas teater yang berjudul G45, tanda seru, ada tulisannya seperti itu. Saya tadi sempat berpikir judul G45 itu maknanya apa gitu ya.
Karena kalau sejauh ini gitu ya, saya membaca naskah drama itu ya, saya belum masih asing dengan judul itu gitu ya. Nah, judul G45 tanda seru itu pasti akan terjawab malam ini. Itu maksudnya apa? Kalau saya melihat posternya itu ya, dengan berbagai macam tampilan foto tokoh-tokohnya, kemudian ada gas melon gitu ya. Saya berpikir ini pasti ada kaitannya dengan potret kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Tapi yang seperti apa? Mari kita nikmati pentas pada malam hari ini, kita temukan jawaban G45 itu apa. Nah, ada sebuah pantun itu ya, bagi yang sedang duduk di belakang gitu ya, agar tidak terlalu tegang gitu. Di tepi pantai duduk bersila, memandang laut hati pun tenang. Walau gugup datang menyapa, percaya diri, tetap tenang. Mau saya tambah, tetap tenang masih gitu ya. Nanti itu sepertinya tidak responsif gender gitu ya. Oke, yang kedua, langit senja berwarna jingga, dihiasi mega sungguh mempesona. Drama bukan hanya cerita, tapi jiwa yang hidup di panggung sana. Baik, saya kalau disuruh sambutan panjang itu tidak bisa ya teman-teman ya, jadi intinya saja. Nah, ada sedikit persembahan dari saya dan juga Pak Khairul gitu ya. Mungkin ini mendadak sebenarnya, tadi ada gagasan untuk Pak bagaimana dibuka dengan sebuah pertunjukan sederhana untuk membangun semangat teman-teman yang ada di sini, baik yang akan tampil maupun yang menonton. Saya persilahkan Pak Khairul untuk maju. Kita akan membacakan puisi. Kalau minggu lalu saya membacakan sendiri, tapi sekarang saya minta ditemani oleh Pak Khairul ya, dengan judul puisi ini. Puisinya requestnya Pak Khairul tadi ya. Oh ya, Sajak Sebatang Lisong karya W.S. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya ketika membaca ya. Ini belum latihan soalnya tadi. Mendadak sekali ya. Detik-detik ini tadi mau mulai. Baik, silakan. Ya, teman-teman semuanya, ini Sajak Sebatang Lisong. Ini tadi langsung terlintas di benak saya karena saya sesuaikan dengan pementasan pada malam hari ini. Baik, Sajak Sebatang Lisong karya W.S. Rendra. Tidak ada lagi yang bisa dipercaya selain mulut sendiri. Kita telah belajar diam-diam di dalam kamar dan di jalanan. Telah kita kumpulkan kata-kata menjadi senjata. Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Kata-kata telah melahirkan banyak pendekar yang tak bisa dibunuh. Kata-kata melahirkan keberanian, dan puisi adalah senjata. Puisi bukan pelarian, tapi penghadapan. Puisi bukan isak tangis, tapi teriakan. Puisi adalah mata batin dan sikap kita. Kita adalah manusia yang tidak bisa dibungkam. Kata-kata kita telah ditempa di dalam derita. Sajak sebatang lisong ini adalah sajak perlawanan, adalah sajak manusia yang tidak menyerah pada keadaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kami sampaikan. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada inti acara, yaitu pementasan drama Lokahasya dengan judul G45. Sebelum memasuki acara inti, marilah kita sambut tarian pembuka, yaitu tari gandrung Burik Mangir yang akan dibawakan oleh saudara Echa Nizar Arsita. Sebelum itu, kami selaku Master of Ceremony yang telah membimbing pembukaan acara pada malam hari ini, izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kelihatannya nggak jujur sih, soalnya sehat. Sehat. Sangat bohong ya. Ayo, gimana kabarnya teman-teman, sehat? Ini baru beneran sehat kan, Mas? Tadi ada penampilan dari Mbak Eca tentang tari. Tari apa sih Pak itu? Gimana kalau langsung kita tanya aja Ya, ke biar kita tidak penarinya? bingung, langsung kan kita panggil kepada Mbak Eca. Silakan ke panggung. Baik, kita sudah bersama dengan Mbak Eca. Mbak Eca, mungkin bisa dijelaskan tarian apa sih tadi yang ditampilkan Mbak Eca agar penonton bisa tahu tentang makna dari tarian yang Mbak Eca tampilkan. Jadi saya dimintain tolong sama ini panitia suruh tampil tari. Tari yang saya bawakan itu berasal dari Banyuwangi, rumah asli saya Banyuwangi, dengan judul Tari Gandrung Gurit Mangir. Seperti itu. Oh iya, Sudah, terima kasih. Karena Mbak Eca pengen cepat pulang, jadi silakan langsung aja Mbak pulang ya. Ya, kita Beri tepuk kasih tangan dulu untuk kesempatan. Mbak Eca. Biar Mbak Ecanya bernafas Iya, dulu. soalnya capek ya habis nari-nari keliling kiri ke kanan seperti itu. Oke teman-teman, seperti biasa ya, kalau ada penampilan pasti ada jargon, gitu ya. Bagaimana kalau kita kenalin jargon kita dulu Mbak Tia? Oke, langsung saja. Oke, harus kompak ya semuanya, harus kompak, harus keras. Kalau boleh nggak lemah. kompak langsung maju ke depan ya, Ah, langsung kalau nggak jadi kompak, pemimpin. Oke, kita kasih tahu dulu Mbak Tia. Oke, jadi jargonnya kalau kita bilang teater lokasa. Aduh Mbak Tia, bukan ternyata ya, kalau kita bilang teater lokasa, kalian jawabnya gas, gas, gas 3 kali ya, jangan lagi. Oke, siap semuanya? Oke, kita Ya. coba ya. Belum. Sabar dulu Mas, sabar. Oke, teater lokahasya. Aduh, beri tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke, sebelum masuk ke penampilan selanjutnya nih, kita mau memberi sedikit peraturan untuk para penonton untuk tidak menyalakan flash saat merekam penampilan. Juga handphonenya tolong di silent ya, supaya tidak mengganggu penampilan, seperti itu. Agar penampilan kita berjalan dengan lancar. Iya, betul sekali. Lalu untuk yang kedua, mohon untuk penampilan di depan itu disimak dengan baik, karena kita akan memberikan voucher untuk voucher hadiah. makan untuk teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan yang kami berikan setelah penampilan dimulai. Oke, mungkin kita langsung saja Mbak. Iya, betul sekali. Setelah ini kita akan ada penampilan apa kira-kira nih Mbak? Sebelum ke penampilan inti kita akan menyaksikan pembacaan puisi yang akan dibawakan oleh Saudara Umu Nazila. Oke, langsung saja kita panggil Saudara Umu Nazila untuk menampilkan puisi.
Sebab gadis itu berusaha memeluk dirinya sendiri. Isak tangis ia tahan setelah mati. Membisikkan kata, tenang. Pada jiwa yang terluka berkali-kali, dalam lelap gadis itu bermimpi pulang pada dekapan orang yang ia cintai. Langkah perlahan berusaha untuk pasti hendak menumpahkan raungan yang tak tertahan lagi. Mata terjaga, hati terasa perih karena lama tak tahu apa yang ia cari. Membersihkan sejuta lara karena ia hanya ingin pulang pada rumah yang berdekatnya dengan Tuhan cinta. Bukan orang lain, tapi hanya aku. Hanya aku yang tahu seberapa besar usahamu untuk berlari ke sana. Hanya aku yang tahu persis bagaimana perasaanku dalam tiap langkahku. Dan hanya aku yang tahu bagaimana kerasnya aku pada diriku sendiri. Dan ketika di luar sana lebih jahat dari apa yang aku kira. Aku kehilangan udara dalam tarikan nafasku. Tanganku yang pandai beralih mencari pegangan. Tapi apa yang bisa diharapkan? Tak ada uluran tangan lain. Aku hanya menemukan diriku sendiri dengan penuh keyakinan. Bodoh! Bodoh! Aku bodoh! Aku hanya bisa menjadi pengecut! Bodoh! Selalu menyalahkan diri sendiri. Luka yang dibangun oleh orang lain. Tapi aku bodoh. Aku menyalahkan diriku sendiri. Hilangnya arah tanpa apa-apa. Dan kemana lagi aku akan dibawa dan diakui sebagai manusia. Tak ada lagi celah untuk bercerita. Bahkan segala ruang yang kusinggahi meratapi jiwa yang meraja di atas luka. Ayah, rumah ini masih sama. Dindingnya tetap berdiri tegak. Pintu masih berdiri saat dibuka. Tapi ada yang hilang, Ayah. Kok tidak ada?
kehilangan peran dari seorang ayah. Ayah! Ini arahnya kemana, Ayah? Kemana aku harus pergi sekarang? Aku juga butuh arah, Ayah. Dekaplah aku dengan tangisanku ini. Peluklah ragaku dan eluslah kepalaku. Aku adalah seorang gadis kecil yang lupa arah pulang karena peranku telah hilang, Ayah. Aku duduk di sini sendiri, meratapi semuanya. Aku lelah, Ayah. Aku lelah. Ayah, aku merasa. Nak, jika kamu dewasa nanti, kamu harus menjadi perempuan yang kuat. Kamu harus menjadi perempuan yang bisa berdiri di kakimu sendiri. Tapi ayah tak pernah bilang bahwa dewasa semenyakitkan ini. Aku hanya butuh nasihat dari seorang ayah agar aku bisa menjadi orang yang kecil di matanya, tetapi sangat besar di hatinya. Saat aku kecil, aku merengek untuk ingin dibelikan permen. Tapi saat dewasa, aku menangis di pojok kamar dan berteman dengan pelukan dan tangisan. Dan pada akhirnya aku hanyalah aku yang memeluk raga kecilku tanpa tahu arahnya kemana dan bagaimana. Goresanku, karya Ummu Nasia. Yuk beri tepuk tangan untuk Mbak Ummu Nasia. Semuanya tepuk tangan. Waduh, puisi yang sangat muka ya Mbak Tia. Sangat menyayat hati ya. Saya nonton di belakang itu sampai Perasaan saya juga mainin sama Mbak Ummu. Awalnya biasa aja, terus dibuat sedih, terus tadi dibuat marah juga. Astagfirullah, harus bertanggung jawab Mbak Ummu ini. Gini kan kita jadi bingung ya, maksudnya tuh apa gitu kan. Gimana kalau kita langsung panggil aja? Ya, langsung kita panggil Mbak Ummu. Mbaknya perlu tisu? Enggak, boleh sih. Oke, langsung saja Pak. Bisa dijelaskan apa sih maksud dari puisi yang telah dibacakan tadi? Lalu relate-nya sama Mbak Ummu itu apa? Kok sampai seperti itu? Baik, terima kasih ya atas kesempatan yang telah diberikan. Maaf agak terengah-engah nafasnya. Jadi dalam puisi itu yang berjudul Goresanku menceritakan tentang seorang anak perempuan yang kehilangan peran ayahnya ketika ia sudah dewasa. Ia sudah tidak dipandang sebagai anak kecil dan dituntut untuk menjadi seorang perempuan yang kuat dan bisa berdiri di kakinya sendiri. Nah, realnya adalah hal itu
sangat relate kepada saya karena saya adalah anak pertama, di mana seluruh tanggungan-tanggungan yang setelah orang tua adalah anak perempuan pertama. Jadi walaupun memang orang tua tidak terlalu menuntut anaknya untuk seperti ini, tapi itu adalah sebuah kesadaran dari saya. Tapi sekuat-kuatnya anak perempuan pastinya sangat butuh sekali peran dari orang tua, terutama ayah. Terkadang atau sering kita dengarkan biasanya puisi tentang ibu ya. Ibu memang sangat berperan, tetapi terkadang peran ayah dilupakan gitu. Soalnya kalau saya lihat peran ayah ya kayak gimana? Nggak bisa diceritakan, tapi saya bisa menceritakannya dalam sebuah puisi yang saya tulis. Terima kasih jawabannya sangat luar biasa. Mbak Ungu boleh kembali. Panitia tolong langsung diberi minum 1 galon ya untuk Mbak Ungu ya. Tadi mau mengalir cuma ditahan ya, Mbak. Aduh, kasihan sekali ya teman-teman. Ya, teman-teman. Seperti janji kita tadi, kalau kita mau ngasih surprise, hadiah untuk teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan yang akan kita sampaikan. Ya, jadi sebelum penampilan inti yang sudah teman-teman tunggu saat ini, kita akan lemparkan beberapa pertanyaan dan teman-teman harus menjawab secara spontan. Enggak dong, Jangan semua dong. Cuman ini ada berapa? Sebentar aku itu. Ada 2, oh 2 saja. Gak boleh korupsi dong. Oke, langsung pertanyaan pertama. Jangan dong. Kalau kita panggil dulu yang bersedia bagaimana Mbak Tia? Jadi yang siap gitu baru Iya, yang siap kita panggil. Nah, ayo Oke. teman-teman, siapa yang bersedia untuk maju ke depan? Ayo siapa? Kalau nggak ada yang bersiap, aku tarik. Kalau nggak ada yang bersedia, kita pulang nggak jadi teater. Udah di teater, pulang nih. Ayo pulang. Nggak dong, bercanda. Ayo, yang barisan di depan sini. Ayo siapa? Ayo siapa? Siapa? Ayo, 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 ayo. Oh ini Mbak baca. Iya, Ayo, ayo, pas ayo. banget ini lurus. Ayo, ayo, ayo. Maju apa tak seret? Ayo. Ayo, ayo. Aduh, apa kita pakai virus aja? Ngeri banget. Pak, bukan saya ya Pak. Oke, mungkin sebelah sini siapa yang mau maju? Siapa Mbak siapa? Mbak Eca, mana Mbak Eca? Ayo Mbak Eca, maju ke depan Mbak Eca. Ayo Mbak Eca, ayo dong Mbak Eca. Masa nggak mau maju ke depan Mbak Eca? Aduh, gimana? Ini loh dapat hadiah. Dapat hadiah. Kayaknya terlalu lama nih. Gimana kalau mereka kan takutnya udah maju terus pertanyaannya sulit. Iya. Nah, gimana kalau kita lempar pertanyaan dulu, yang siap baru maju ke depan. Oke, boleh Mbak Tia, silakan. Oke. Pertanyaan pertama. Apa nama tari yang dipentaskan oleh Mbak Eca tadi? Boleh angkat tangan? Selain Mbak Eca ya pastinya. Ayo siapa yang bisa menjawab? Ayo. Ayo Mbak masuk. Ayo. Maju ke depan, Mbak. Oh, sini. Beri tepuk tangan dulu untuk peserta kita. Ayo. Oke, boleh diperkenalkan dulu namanya? Roberto. Oke, langsung dijawab saja. Tari Gasruk. Gimana nih Mas Reza? Oke, saya kasih kesempatan. Iya, tapi kurang rinci. Wes Kak, berarti kita kasih satu pertanyaan lagi aja. Oke, pertanyaan yang lain ya. Kalau gitu, judul puisi. Oh ya, Mas, ayo Mas, silakan maju ke depan Mas. Yang dibaca siapa ya? Boleh diperkenalkan namanya? Ini emang kampusnya Western gitu ya?
Bener maumu? Oke. Mau dua kan satu? Dua, oke, Babi, terima kasih. Kamu nggak minta dua buat apa? Buat apa? Buat kencan sama yang itu tuh. Kencannya makan gak? Aduh, kayaknya teman-teman udah sangat semangat sekali, udah very semangat sekali ini teman-teman untuk menonton penampilan teaternya. Biar yang semangat nggak cuma penonton aja, tapi para aktor juga semangat. Gimana kalau kita jargon dulu? Iya, jargon dulu. Jargon terakhir. Oke, gak terakhir, nanti ada jargon lagi. Oh iya, sampai subuh kita jargon terus ya. Sampai subuh, sampai gak boleh pulang. Ayo, kasih paham Mas. Oke, kasih paham nih. Saya sabar Mas. Teater Lokasha. Oke, mari kita sambut bersama Teater Lokasha dengan judul G45. Orang-orang serakah bermodal sumpah serapah, kebijakan yang tak bijak membuat rakyat injak-injak. Kami sudah lama duduk diam, suara-suara kami dibungkam, tenggelam dalam kelaparan. Hei, para pemangku kebijakan, bukalah telinga kalian. Senyum-senyum palsu, janji-janji palsu, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Wah, basi!
Aduh. Pagi buka warung. Aduh, ini juga udah lama sepi lagi. Habis ini kok rokokan. Nah, kiri. Terlaris sekarang. Yuk, tarik. Baris. Matiin radio, ngopi, rokok, mantap no. Nari. FM. Jendela informasi terkini. Selamat pagi pendengar Madura Desi FM. Inilah sekilas info pukul 6.30 bersama saya Asnawi. Pendengar, pemerintah kembali membuat kebijakan baru mengenai larangan penjualan gas LPG 3 kg. Pemerintah melarang penjualan gas LPG 3 kg untuk disalurkan ke tingkat pengecer, sehingga warga hanya bisa membeli gas tersebut di pangkalan resmi yang terdaftar di Pertamina. Entah ini bersifat kebijakan atau malah menyusahkan rakyat. Kita nantikan saja akibatnya. Itu sampah. Kebijakan macam apa ini? Warung beberapa hari ini udah sepi, malah ditambah peraturan seperti ini. Aduh, pasti warga akan kesusahan mencari gas. Dan lagi, peraturan ini akan berimbas ke warung-warung pelosok seperti saya. Aduh, kurang ajar. Ibu jahat. Pokoknya ibu jahat. Ayo dulu di warung rumah, ayo.
pajak. Saya gak punya duit, warung lagi sepi, malah minta makan ke saya. Anak bukan anak saya. Roma, anakku, di mana kamu? Roma, anakku, kenapa kamu menangis seperti ini? Pokoknya ibu jahat, Om Bisto juga jahat. Ibu minta maaf ya nak, tadi gasnya habis. Nanti kalau sudah ada, ibu masakin makanan yang kamu mau. Baik Bu, tadi aku didorong Bu sama Om Bisto Bu sampai jatuh. Oh, kamu yang bikin anak saya nangis. Kamu apaan anak saya? Anak sampean dulu yang jadi gara-gara. Saya ini lagi mikir. Nah, yang minta makan ke saya. Kamu kira saya ini gudang makanan? Kamu ini kalau jadi ibu itu yang bijak nih. Anak lapar bukan dikasih makan, malah dikasih siraman rohani. Kamu tahu apa tentang keluarga saya? Gak usah ikut campur. Tapi tadi kamu bilang apa masalah gas LPG? Ya, sekarang sama pemerintah, warung pengejar seperti saya dilarang jualan gas LPG. Loh, dilarang bagaimana? Terus saya mau masak pakai apa kalau tidak ada gasnya? Tidak tahu kok tanya saya. Ya Tuhan, negeri ini mau jadi apa sih? Yang kecil tambah susah, mau masak aja ribet. Namun saya ini masak bukan buat hajatan, tapi buat nyuapin anak saya yang kelaparan. Wah, saya nggak tahu kalau itu. Saya ini juga korban berhenti. Sama lihat warung saya sepi. Terus dia mau makan pakai apa? Mau di mana saya makan? Ibu, kalau makanannya belum ada, Roma pergi sekolah dulu ya. Tapi Ibu janji pulang sekolah makanannya sudah harus ada. Iya nak, iya ibu janji. Kalau sudah ada ibu masakin, sekarang mau berangkat sekolah dulu ya nak. Baik Bu. Tapi Permiso. Ada apa, Pin? Kamu lari-lari dikejar setan gitu. Gasnya mana, Pak? Kompor saya mau total, gorengan belum matang, pelanggan udah ngamuk. Duh, ini lagi gasnya kosong, Pin. Sama pemerintah sekarang dilarang jualan gas LPG. Waduh, ini darurat nasional, Pak. Masa tukang gorengan harus pensiun dini? Aduh, Ben, pensiun dini kok kena gas. Kamu kira kita ini PNS? Bukan, Bang Risto. Saya ini lebih tepatnya SPG, Sarjana Penjual Gorengan. Kalau gasnya nggak ada, saya akan buka lowongan. Gorengan rasa mentah, bonus kolesterol. ini makin aneh. Gas dilarang dijual di warung, padahal rakyat butuh. Besok-besok mungkin saya juga cuma boleh dibeli di kantor gubernur. Saya sudah pasrah, Pak. Mungkin ini saatnya saya buka lowongan baru. Gorengan bakar matahari. Gak perlu gas, tinggal taruh di genteng, tunggu 3 jam, baru beli. Gorengan Ripe dibakar pakai sinar matahari. 100% organik, 200% muntah-muntah.
cabai apa perhiasan ini merohaya? Ini cabai rawit apa rawit platinum? Saya nggak main-main. Ini cabai organik ditanam sambil didoakan tiap hari. Rasanya seperti mantan minta balikan. Mahal. Pedas, bikin lapar. Cocok buat rakyat yang hidupnya pedas tanpa sambal. Alah, Pak Misto. Saya juga korban loh. Harga dari bandar naik. Saya jual segini aja, dibilang kapitalis. Padahal saya cuma ibu-ibu pecinta hidroponik. Hidroponik? Itu sayuran ditanam pakai air? Iya, betul sekali. Tapi air sekarang juga mahal. Loh, kalian berdua bawa tabung gas kosong. Mau dijual ke tukang loak? Bukan baru aja. Ini bukti nyata rakyat ditinggal negara. Iya, sekarang gas 3 kg nggak boleh dijual di warung. Harus ke pangkalan resmi. Astaga, jadi kalian berdua mogok masak? Bukan mogok masak, Baroya. Ini namanya revolusi. Hari ini, emak-emak sedesa serentak mogok masak. Hashtagnya, gas kita di mana, Pak? Betul tuh Baroya. Saya sampai mau masak pakai lilin aromaterapi. Ya Tuhan, pemerintah kayaknya bikin kebijakan baru, bukannya bijak, malah bikin rakyatnya sengsara. Katanya demi kesejahteraan bersama, tapi kenyataannya demi kesejahteraan pemerintah. Benar itu Barohaya. Kemarin pas awal-awal oke gas, sekarang mana nih gas? Halo. Sudah. Jangan diteruskan. Nanti kalian malah ditangkap tim siber. Terus Emangnya kenapa kalau kritik pemerintah, Pak? Kita tercinta ini kan memang seperti itu. Mereka berlagak seperti raja, membuat kebijakan seenaknya, tidak mau mendengarkan kritikan rakyatnya. Ya kalau tidak mau dikritik, jangan jadi pemerintah negara lah. Ya betul Baroya. Tapi ya sudahlah. Mereka sudah terlanjur terpilih. Pak. Mereka sudah terlanjur terpilih. Mau gimana lagi kita? Sudahlah. Kebijakan ini bikin saya mengantuk. Pak Misto, ada saja. Assalamualaikum. Panas banget ya hari ini. Untung kulitku tetap kinclong. Lihat nih, perhiasan dari Dubai, cincin dari Paris, dan kalung dari mall sebelah. Waduh, Mbak Salimah, perhiasan bisa dipakai masak nggak? Kita lagi krisis gas. Krisis gas? Aku lah itu. Bukannya gas tinggal beli. Kalau mau beli sih iya, tapi harus ke pangkalan resmi dan jaraknya jauh sekali. Dan itu pun antre, kayak nunggu THR dari mantan, Bos. Loh, kalau gitu, kita jangan diam saja. Kita unjuk rasa. Kita sebagai rakyat kecil jangan mau diinjak-injak. Tapi, apa gak bahaya Bu Salimah? Kalau ditangkap, bagaimana? Tak perlu khawatir. Kita ini emak-emak pejuang. Kalau perlu, kita bawa wajan, panci, centong. Kita tabuh di depan kantor Pak Camat. Setuju. Masa kita cuma bisa ngeluh di warung aja? Kita harus ada aksi nyata. Betul, demi kesejahteraan keluarga. Kita harus ambil tindakan. Ada apa ini rame-rame? Kok kayak mau perang saja?
Kita mau demo Bu RT. Kita sudah muak dengan kebijakan pemerintah. Gas susah, harga sayur naik. Walah, sabar-sabar, ibu-ibu. Kita ini warga yang baik, jangan bertindak anarkis. Masalah gas, ya gampang solusinya. Gampang gimana Bu RT? Saudara-saudara sekalian, mari kita tenang dulu. Saya sebagai ibu RT merasa berkewajiban memberikan solusi atas permasalahan ini. Jadi begini, untuk masalah gas LPG ini, saya menyarankan warga-warga mulai menggunakan kompor berbahan bakar arang saja. Lebih murah, ramah lingkungan, dan yang pasti mendekatkan kita pada kehidupan nenek moyang. Hah? Apa Bu RT? Ibu kira kita ini hidup di zaman batu? Lihat tuh anak Buningsih, keburu mati kelaparan. Sudah kuduga, Bu RT cuma bisa kasih solusi ngawur. Iya Bu, kalau gitu kenapa pemerintah nggak sekalian larang listrik aja biar kita hidup pakai obor? Tenang. Pokoknya demi ketertiban tidak boleh ada demo. Tidak bisa. Nanti kampung kita ini dicap buruk. Tidak bisa. Demi kesejahteraan warga, kami akan tetap demo. Kita harus ambil tindakan. Betul, kita harus unjuk rasa di kantor kecamatan. Betul. Gas kosong di tangan, semangat di dada. Ayo, hidup mama pejuang gas! Hidup mama pejuang gas! Hidup mama pejuang gas! Kembalikan gas ke penanya semula! 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 Kami lapar! Kami menderita! Keluar masyarakat, keluar! Tenang. Assalamualaikum warga semua. Saya asistennya Pak Sablon. Semuanya mohon tenang, tidak usah ribut. Mari kita duduk bersama, kita bicarakan baik-baik. Sudah. Tidak usah basa-basi. Kami sudah lama duduk diam di sini. Sekarang kami berdiri ingin menuntut suruh Pak Balun keluar. Jangan hanya bersembunyi di balik ruang ber-AC. Betul! Suruh Pak Balun keluar. Kalau Pak Camat nggak berani keluar, kita bawa pasukan dan ini ke kantornya. Bapak, baik-baik, saya akan panggilkan sekarang juga. Wargaku tercinta, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah, tidak usah basa-basi Bapak. Langsung ke inti solusinya saja. Tenang dulu. Semua akan kita atasi dengan cepat dan efisien.
Pertama, mari kita evaluasi apakah gas benar-benar penting dalam hidup kita. Apa-apaan ini? Terus saya mau pakai apa kalau tidak ada gasnya? Pertanyaan tak bermutu. Pertanyaan Pak Camat seperti pertanyaan anak TK. Dasar balun! Dasar balun! Terus mau kalian bagaimana? Kami ingin distribusi gas diperbaiki kembali atau dekatkan gas dengan pemukiman warga. Betul! Kembalikan gas ke PNJ semua! Tidak bisa. Kita juga harus mendukung program pemerintah. Kalian terlalu banyak menuntut. Rakyat itu harus sabar, jangan manja. Coba lihat saya, bisa sukses karena taat. Kami sudah muak dengan omong kosong Bapak. Lempari dia! Aduh, aku lapar. Aku sudah tidak kuat lagi. Ibu, ibu di mana? Apakah memang seperti ini nasib anak-anak di negeri ini? Aku hanya anak kecil, bukan warga penting. Tapi aku juga butuh makan. Mengapa pemerintah terlalu bengis pada anak kecil? Seperti Kenapa rakyat kecil seperti itu ini sangat menderita di negeri ini? Aduh, perutku lapar sekali. Siapa itu? Hah, Rohma! Rohma, bangun nak. Jangan tinggalkan ibu, Rohma. Rohma! Rohma! Ya Tuhan, hidup kami menderita karena sistem yang mempersulit orang kecil, karena kebijakan yang katanya demi rakyat tapi tak pernah benar-benar mengerti rakyat. Hari ini aku berada di sini sebagai suara dari ribuan yang sudah lama dibungkam. Jangan tanyakan kenapa kami marah. Tanyakan kenapa kalian begitu lama diam. Karena negeri ini
Ya, beri tepuk tangan untuk teater lokal. Kalau kemana, Pak? Kemana? Banyak Salah keluar ternyata penampilan yang sangat luar biasa dari teman-teman kelas B kita yang punya Mbak Dia. Benar sekali, di awal itu sangat mengocok perut ya, tapi akhirnya juga kayak puisi tadi lumayan membawa suasana. Sangat sedih sekali. Iya benar sekali. Oke teman-teman, seperti biasa saya masih punya 3 voucher. Ya. Tapi saya simpan dulu. Kita panggil dulu sutradara yang menyutradarai pementasan teater kita kali ini. Ayo, sutradara. Oke, kita panggil saja sutradara kita, Ibnu Faizun. Pak Dinding. Ini sangat ganteng sekali teman-teman. Oke, mungkin perkenalkan diri terlebih dulu, Mas. Ya, tanpa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin. Beneran Zainuddin, Mas? Bohong sih. Ibnu Faizun saya, Pak. Zainuddin apa Ibnu Faizun, Mas? Dua-duanya sih, nggak apa-apa. Oh, berarti Zainuddin sama Ibnu Faizun ya. Oke, siap Mas. Oke. Gini, Mas. Saya ingin bertanya, Mas. Apa sih makna dari pementasan teater tadi? Kan Masnya sutradara, Masnya juga menulis sutradara sendiri. Apa sih makna yang mereka tampilkan tadi? Sebenarnya sih dari pementasan tadi saya ingin mengungkapkan keresahan saya tentang krisis kelangkaan gas LPG dari kebijakan pemerintah di, kalau nggak salah, di awal Februari gitu. Dari kebijakan pemerintah yang melarang penjualan gas LPG di tingkat pengecer, dan termasuk di khususnya itu di pelosok-pelosok desa seperti tadi itu. Dan pesan yang ingin saya sampaikan kepada penonton begitu, itu saya memberikan pementasan dengan balutan komedi satir begitu, namun dengan satir yang implisit, seperti contohnya ya kemarin oke gas, sekarang mana nih gas begitu. Dan ya kurang lebih begitu saja sih, Mas. Ya, iya, terima kasih, Mas. Berarti ini tentang satir terhadap pemerintah ya, Mas. Ya, seperti itu. Ada satu pertanyaan lagi. Satu aja. Apa sih kendala selama kegiatan selama latihan ataupun apa sih kendalanya sebagai sutradara? Waduh, kalau kendalanya tentu sangat banyak, karena aktor-aktornya ini mahal semua, teman-teman. Ayo, artis dari mana? Artis, saya ngundangnya dari Madura. Ya gitu saja. Oh begitu, berarti artis papan atas semuanya ini, Mas ya? Papan tulis sih, Mas, lebih papan tulis. Oke, Mas, kalau begitu terima kasih, Mas Ibnu. Silakan bisa kembali ke tempat muasalnya, Madura. Kejauhan dong. Kejauhan. Oke teman-teman, karena masih ada sisa 3 voucher, aku pengen ngasih ke teman-teman voucher 3 ini. Tapi kita jargon dulu tentunya. Karena kan tadi kita udah semangat, karena kayaknya udah mulai lemes lagi. Bagaimana agar kita lebih semangat lagi, kita jargon dulu. Iya, benar sekali. Oke, siap. Oke, langsung jargon ya. Teater Lokahasya. Gas. Masih terlalu lemes sih. Sekali lagi yang semangat. Soalnya habis ini kita keluar dapat makan. Kalau nggak semangat nggak dapat makan. Oh, dari namanya. Oke, lagi ya. Teater Lokahasya. Tidak sesuai ekspektasi. Kayaknya belum dapat ini kayaknya. Belum dapat ini kayaknya, Mbak Dia. Oke, setelah kita memberikan voucher, kita jargon lagi ya. Boleh, jargon terus sampai pagi. Oke, langsung soal aja, Mas. Oke, soal yang pertama, Mbak Dia. Soal yang pertama. Siapa nama penjaga toko Madura? Ayo, siapa jawab? Oke, Mas itu coba. Jangan-jangan namanya Wester
ketemu lagi nih, enggak kan? Bukan. Oh iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Victor. Tadi penjaganya namanya Misto. Benar Pak Misto? Tadi pakai M, Misto? Misto. M-I-S-T-O-M. Ya udah. Benar. Kasih. Kasihan nanti nangis. Ayo, ya Allah. Oke, beri tepuk tangan untuk Mas siapa? Mas. Ya wes itu Mas itu pokoknya. Terlalu sulit namanya. Masih ada sisa 2 voucher Masih ada 2 voucher lagi. Lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan Mas Reza. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apa ya pertanyaan yang sedikit sulit? Karena tadi kayaknya gampang banget, gampang ditebak. Oke, di sini. Dulu. Oke, kita sudah berdiskusi cukup panjang. Pertanyaannya adalah kapan warung Madura tutup? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kapan di warung Madura tutup? Oke, Mas. Aduh, tadi udah maju, Mas. Jangan, Mas. Oke, makasih lah. Tadi mohon maaf ya, Mas. Tadi sudah maju, Mas. Masnya tadi udah dapat voucher untuk Sudah dapat voucher kedua ya. Oke, silakan, Pak. Jawabannya perkenalan dulu. Saya Nafrisa. Oh, nama aslinya aja Mbak. Iya, namanya Nafrisa. Gak boleh kata orang-orang bohong. Ya, namanya cakep. Langsung jawab aja. Dapat. Oke, langsung. Jawabannya hari kiamat bukan setengah hari. Tapi pertanyaannya, kapan warung Madura tutup? Kapan tutup? Salah. Kasih aja Mas, nggak apa-apa Mas. Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Iya. Oke, silakan Mas Ijo. Ini kok dari tadi yang bagian sini yang maju terus dari bagian sana mana? Ini kok nggak ada yang Aku maju. ngomong Mas Ijo kan. Ternyata hijaunya cuma segini. Berarti hitam apa hijau ini? Mas hitam. Silakan perkenalan dulu Mas. Perkenalkan, nama saya Togar. Ini jujur apa bohong? Jujur. Oke, silakan jawabannya. Jawabannya di waktu Pak Misto ngantuk. Gimana nih? Benar itu. Benar. Kasih aja deh. Soalnya mukanya kayak mau nangis. Antar mas. Ternyata jawabannya ketika Pak Misto ngantuk. Padahal Pak Misto gak pernah ngantuk. Iya Ya, Pak Misto tuh nggak Gak pernah kenal Pak Misto ngantuk. sih. Gak serius kalau nontonnya. Oh, berarti kalian nggak nonton tadi ya? Tadi gimana tadi nggak nonton? Oke, terakhir. Ada yang tahu nggak jawaban benernya apa? Gak ada yang tahu, gimana? Dikasih tahu nggak? Ayo dong, jangan dong. Terus kita lihat di situ. Kiamat. Ayo, siapa yang mau jawab lagi? Siapa kami? Loh, jangan lah. Ayo siapa? Gak ada yang mau jawab. Angkat tangan dulu. Ayo sebelah sini tadi gak ada yang angkat tangan nih. Ayo, yang sebelah sini. Siapa yang mau menjawab? Aku tarik. Oke, mungkin kita langsung kasih jawabannya saja, Mbak. Oke. Iya. Jadi pertanyaannya kan kapan warung Madura tutup? Jawabannya adalah Oke, terima kasih. Dadah. Enggak jawab. Kasih understand. Kasih understand, Mbak. Oke. Biar people know. Oh, masya Allah. Damn. Oke, jawabannya adalah after hari kiamat. Gak lucu.
mas yang di pojok tadi. Aduh. Oke. Oke, selanjutnya apa nih? Karena voter kita sudah habis, jadi kalau mau minta voter lagi, ada acara lagi gitu ya. Mungkin kita apa ya Mbak? Ini enaknya ngapain penonton? Ngapain enaknya? Apa? Masa nyanyi? Batia bisa nyanyi Batia? Oh, tentu. Oke, siapa? Mau nyanyi apa? Gini aja. Kan kita udah melihat penampilan yang luar biasa tadi. Tapi kan kita nggak tahu nih tokoh-tokoh luar biasa itu tadi asalnya dari mana aja. Gimana kalau kita perkenalan sekaligus tanya-tanya sama Iya, boleh. Silakan kepada Oke, Pak Akbar. Silakan masuk. untuk masuk ke dalam. Ayo guys. Oke, ini tadi yang katanya kelaparan sudah makan ya Ibu? Loh, ini Pak Misto, mana Pak Misto? Pak Misto, jangan cuma jaga warung Pak Misto. Astagfirullah. Masuk, gak usah malu-malu. Muka kalian udah terpampang dari tadi ya. Bu, anaknya mana Bu? Kok gak ada Bu? Oh. Sini Masya Allah sekali ya. Oke, dari yang sebelah mana dulu nih? Sebelah mana ya? Kayaknya Pak Misto gitu. Pak Misto. Karena itu kan bintang kita ya. Bintang kita. Oke, kalau itu dari yang paling kiri saya. Oke, silakan Mas. Nama saya Alexander. Saya asal Bawean. Berperan sebagai Pak Bahlul. Pak Bahlul itu karakternya tengil, terus nyentri, sok gaya, sok imut, sok iye. Oke, terima kasih. Oke, kalau gitu langsung ke Ibu-ibu Endulita ini ya. Boleh diperkenalkan? Halo. Perkenalkan, nama aku Lintan dari Rembang, Jawa Tengah. Di sini aku berperan sebagai Salima. Salima itu menceritakan tentang ibu-ibu yang kaya, agak sombong, tapi peduli dengan masyarakat kecil. tetangga, ya gitu. Perkenalkan, nama saya Iva. Asal saya dari Karangkloso. Di sini saya memerankan sebagai Rohaya. Rohaya di sini yaitu penjual sayur dan karakternya suka nyihir. Perkenalkan, saya Aini, asalnya dari Malang, berperan sebagai Ibu RT. Bu RT ini janda. Sama ayo ya sama. Karakternya sombong, sinis, terus nggak peduli sama RT yang dipimpin gitu. Oke, lanjut nama saya Puspa. Saya asal dari Situbondo. Saya berperan sebagai Ningsi, seorang ibu dari Roma yang sukanya marah-marah, rakyat kecil biasa, sayang anak dan ditinggal suami jauh. Janda juga kau. Oh bukan. Sedih. Kenalkan, nama saya Mia dari Malang. Saya berperan kita tunjukkan bahwa di sini kita bersaudara. Terima kasihku ku ucapkan padamu, untukmu darah yang ku
terima kasih karena ini merupakan lagu penutup untuk kita loh. Pasangan saya mana? Sini. Karena ini merupakan lagu penutup, tapi rasanya tidak afdol kalau kita tidak berfoto flash. Oke, untuk foto bersama kami panggil seluruh panitia dari Teater Lokasya untuk maju. Sekali lagi seluruh panitia panggil untuk maju dan juga Pak Horil mungkin dipersilakan untuk maju ke depan sebelum acara, karena acara sudah kita. Jadi terima kasih kepada seluruh hadirin karena telah berkenan hadir untuk acara pada malam hari ini, dan terima kasih kepada teman-teman teater karena sudah meluangkan waktunya untuk membantu kami agar acara kami berjalan dengan lancar. Juga tak lupa terima kasih kepada para sponsorship juga media partner yang telah membantu menyukseskan acara pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada tamu undangan yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Baik, saya Surya Desiawasa Dan saya Reza Imtiazul Fikri selaku host dari acara pementasan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak baik. kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia bisa maju. Panitia bisa maju ke depan semuanya. Halo. Ayo panitia cepat-cepat. Ayo Pak Misto, Bu Ningsih, Bu siapa ini, Bu Ente, Bu apa, panitia semuanya. Ayo teman-teman panitia ini kok apa? Ayo segera ya panitia. Ayo yang cowok di bawah. Yang cowok bisa di depan ya. Kecuali Pak Bayu.